hidup itu. Jadi berkah itu sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Memberikan perjenjangan, pertautan. Membuat orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat derajatnya. Dan namanya berkah. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu minallah. Berkah itu datangnya dari Allah. Berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan keberkahan itu untuk siapa yang dia inginkan. Makanya di sini ada 5 hal. Karena kita berbicara waktu. Ada 5 hal. Saya ingin ingatkan. Dan mungkin 5 hal ini kita akan memahaminya, bahwa itu adalah pintu-pintu keberkahan. Tapi yang menjadi masalah, kita banyak melalaikannya, banyak melupakannya. Iya. Padahal kehidupan mukmin itu mengalir saja. Kita setiap hari sholat 5 waktu, datang ke masjid, pulang ke rumah, ya kan? Kita tidak sadar bahwa itu karunia dan sholat 5 waktu ini. Coba bayangkan ya, orang yang sholat belum datang sholat, itu seakan-akan dia mandi 5 kali, depannya rumahnya itu ada sungai. Iya, itu membersihkannya. Setiap kali ke masjid, 1 langkah mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 dosa. Tiap langkah. Habis sholat seperti ini, maghrib, sengaja duduk sholat isya. Dia niat untuk menunggu sholat isya. Walaupun duduk-duduk santai saja, cuma dengar ceramah, tapi hitungannya seperti orang yang sedang sholat sampai isya, dari sudut pahala. Kalau dia di tempat sholatnya, malaikat akan doakan, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Iya. Coba lihat betapa banyak berkah yang didapatkan oleh seorang hamba. Kebaikan yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Tapi hal-hal yang seperti ini kadang kita kurang menyadarinya, kurang memperhatikannya. Kalau kita continue saja dengan hal itu, terus kita pelihara dari mengamalkan agama, meninggalkan apa yang dilarang, itu saja. Masuk, ada hal yang diperintah, kita berusaha melakukan. Ada hal yang dilarang, kita berusaha meninggalkan. Itu namanya takwa. Dan takwa itu sebab keberkahan yang tidak ada habisnya. Namanya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya sebenarnya kehidupan itu mengalir bagi seorang mukmin. Di dalam kehidupannya sepanjang dia menjalankan pintu-pintu ketaatan, perintah-perintah agama, maka keberkahan-keberkahan itu akan selalu meliputinya. Selalu meliputinya. Itu bagi seorang mukmin luar biasa. Dan disinilah saya akan singgung 5 hal. Mudah-mudahan 5 hal ini selalu kita ingat. Selalu kita perhatikan. Bahwa pada 5 hal ini banyak pintu keberkahan di dalamnya. Banyak pintu keberkahan. Hal yang pertama dari pintu keberkahan itu adalah di dalam tauhid dan ubudiyah. Di dalam memurnikan ibadah dan di dalam penghambaan kepada Allah. Iya. Di situ sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Jadi kalau ada berkah apapun, sumbernya dari situ, muaranya dari situ. Dan memang kita dicipta untuk hal itu. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku, memurnikan ibadah hanya untukku. Dan itulah agama Allah yang kita
dituntut beragama seperti itu. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas, agama yang murni, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan menerima dari kita kecuali apa yang benar-benar hanya untuk Allah, dibangun di atas tauhid dan betul-betul dilakukan penghambaan itu untuk Allah saja. Dari keberkahan seorang mukmin, satu amalan dengan ikhlas, dengan tauhid, amalannya itu kadang menyelamatkan dia dari api neraka. Dari satu kebaikan dari keimanan. Itu berkah namanya. Keberkahan. Iya. Keberkahan di dalam hidup. Luar biasa. Ada yang sepanjang dia hidup dalam dosa, dalam maksiat, bahkan di dalam menumpahkan darah orang, menentang Allah dan Rasulnya. Di akhir hayatnya dia bertobat, masuk Islam, meninggal di atas hal tersebut. Satu amalan. Maka Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu, keislaman seseorang itu menghancurkan seluruh amalan kejelekan sebelumnya, menghapuskannya. Itu sudut keberkahan. Tapi di dalam memurnikan ibadah kepadanya, di dalam mentauhidkannya, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min al-khair. Dalam sebagian riwayat minal iman, akan keluar dari neraka orang yang di hatinya itu ada sebesar biji gandum dari kebaikan. Satu biji gandum. Dia masuk di dalam neraka, disiksa karena banyaknya dosa-dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan dengan keimanannya itu. Dia dikeluarkan dari api neraka. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu, sebelumnya burra ya, satu biji gandum. Dia masuk di dalam neraka, disiksa karena banyaknya dosa-dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan dengan keimanannya itu. Dia dikeluarkan dari api neraka. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu, sebelumnya burra ya, sebelum bur, setelah itu syairah jilai. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya itu ada sebesar darra, ini bijian yang paling kecil dari kebaikan, dari keimanan itu. Luar biasa dari keberkahan di keimanan tersebut. Iya. Dari memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Adam itu kalau dia berdosa, walaupun sebesar bumi ini jumlahnya, tapi dia menghadap kepada Allah dalam berucap la ilaha illallah, maka Allah akan datangkan sepenuh bumi pula dari pengampunan untuk hamba tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ada orang yang didatangkan pada hari kiamat, disaksikan timbangannya. Semua dari kita akan melewati ada kisah pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa lepas dari itu. Sudah ketentuan dari pada tahun 2019 sebagai yang qiyamah pada tahun nafsi syai'an wa in kana min habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina yas. Tapi letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, tidak satu jiwa pun yang sembunyi. Walaupun itu hanya sebesar biji darah, biji khardal, biji sawi, tapi akan datangkan biji sawi. Allah dalam menyatakan kami adalah
baik dia betis. Dan yang wala yadlimu rabbuka ahad. Rabbu tidak pernah mendolimi siapa. Iya. Itu sangat penting untuk kita ingat. Kita ini tidak hidup selamanya di dunia. Ada batasan kita. Ada kesudahannya. Ada ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kejelekan, kebaikan sebagai ujian. Dan setiap dari kalian akan kembali kepada kami. Itu sangat perlu kita ingat. Ini orang berdiri di depan Allah, dihisab, ditampakkan dosa-dosa, ditampakkan dosa-dosa. 99 gulungan catatan nilai berat. Ini bukan berkah namanya. Itu berkah. Berkah yang paling diharapkan untuk seorang hamba di akhirat. Untuk keselamatannya. Itu pada tauhid. Ada orang yang punya amalan banyak. Amalan kebaikan. Tapi kurang syaratnya dari memurnikan ibadah kepada Allah. Keikhlasan. Habis seluruh amalannya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Karena amalannya tersebut bukan amalan yang ikhlas karena Allah. Bukan amalan yang memenuhi syarat diterimanya amalan di sisi Allah. Dan Allah tidak akan menerima dari hamba itu kecuali pada hal yang ikhlas saja. Apa yang dilakukan karena Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di pintu tauhid ini disitulah sumber keberkahan dalam hidup seorang hamba. Bayangkan ya, seorang belajar bagaimana ibadahnya kepada Allah. Itu akan masuk di dalam masalah kecintaannya, masuk di dalam rasa harapannya, masuk pada rasa takutnya. Setiap kali dia masyarakat kita, dia pikir berkah itu cuman ya kalau ada harta kita sedekahkan, kalau ada orang kesulitan kita bantu. Nah, itu betul ya, itu bagian dari keberkahan. Tapi ada pintu-pintu berkah itu berjalan bersama kita. Kita kan, tapi kadang kita kurang memperhatikannya. Nah, ini masalah ya. Kurang memperhatikannya. Seorang semakin baik tawakalnya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Akan dihukum. Itu sudut keberkahan luar biasa. Iya. Dari satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan inilah yang menjadikan kehidupan mukmin itu berberkah. Dia hidup mau bagaimanapun keadaannya, nggak ada masalah untuk seorang mukmin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Sahih bin Sinan Ar-Rumi di riwayat Muslim, kata beliau, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Ingat ya, bahasanya mukmin, orang yang beriman. Itu tauhid. Orang yang benar penghambaannya kepada Allah. Sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun, kecuali untuk seorang mukmin saja.
Kalau ada fa in asabat sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia di kondisi senang, lapang, ada pintu ibadah namanya syukur. Dia bersyukur, baik dia dapat. Wa in asabat dharra sabar fakana khairan lah. Dia ditimpa kesulitan, bahaya, dia bersabar. Ada pintu sabar namanya. Maka dia dapat pahala. Karena itu sebenarnya nggak ada bedanya antara kaya dan miskin. Apa bedanya? Harta, kekayaan, ujian dan cobaan. Kalau dia bersyukur pada harta itu barulah pintu ibadah untuk dia. Dia miskin, juga ujian dan cobaan bagi dia. Kalau dia bersabar, pintu pahala juga. Jadi sana pintu pahalanya syukur, ini pintu pahalanya apa? Sabar. Mau pandemi, selain pandemi, alhamdulillah sekarang kita sudah di luar pandemi. Ya. Semuanya sama saja. Semua pintu ibadah ada. Kebaikan untuk seorang mukmin ada. Tidak ada yang dikhawatirkan. Karena itu sebenarnya pokok pembahasan yang hendaknya selalu kita ingat di dalam keberkahan hidup adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki penghambaan, ketulusan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita tata, kita rapikan, kita pelajari. Kita hisap diri kita itu. Kalau kita ini pedagang, ya, tiap hari itu atau dalam waktu tertentu ada waktu merenung, melihat pemasukan, pengeluaran, strategi dan seterusnya. Itu sama di dalam kehidupan seorang beribadah kepada Allah. Dia lihat amalannya, ibadahnya. Dia hitung apa yang kurang, di mana kelemahan dia, apa yang harusnya diperbanyak. Itu menata namanya. Iya. Kemudian yang kedua, dari pintu keberkahan yang banyak dilupakan, ada namanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pintu keberkahan besar sekali, subhanallah. Berbaik sangka kepada Allah. Iya. Dia hidup selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu keberkahan tidak ada habisnya dari sudut kebaikan. Manfaat dan keindahannya, kalau dia lautan tidak ada ujungnya, tidak ada tepiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, di hadits ilahi, Allah menyatakan ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku ini sesuai sangkaan hambaku terhadap. Karena itu kalau ada hal-hal tertentu, yang paling pertama seorang memperbaiki dulu sangkaannya kepada Allah. Iya. Pada apa saja yang dia lakukan, yang dia kerjakan, selalu dia berbaik sangka kepada Allah. Sehingga kalau misalnya dia kena musibah, ya dia berbaik sangka, oh ini mungkin Allah palingkan saya dari hal ini, saya akan diberi sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin ini musibah yang menimpa saya, mungkin Allah hendaki di dalamnya untukku berbagi kebaikan. Antara dua hal, dia hatinya, kecenderungannya, cita-cita yang pertama, tapi Allah pilihkan untuknya yang kedua. Ya. Maka dia berbaik sangka, mungkin ini yang terbaik untuk saya. Ya, terbaik untuk saya. Ada orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah berilah saya harta yang banyak, harta yang banyak. Nah, diberi juga harta yang banyak. Nah, diberi harta yang banyak. Apa yang terjadi? Oh ini saya tidak ada gunanya berdoa. Itu berburuk sangka namanya. Sudah berburuk sangka. Sebab kalau seorang berdoa itu selalu baik untuk seorang hamba. Kalau yang dia minta itu bagus, kadang Allah kabulkan untuk dia, diberi doa. Dan kadang dia berdoa sesuatu, Allah tahu kalau dia dikasih harta ini, bisa-bisa jadi korun dia. Bisa-bisa jadi korun. Maka saya jadikan aja dia jauh dari banyak harta. Diberi kecukupan aja dalam hidup. Jelas ya? Itu pilihan Allah untuk seorang hamba. Kadang kita tidak tahu. Atau paling minimal dia sudah doa, itu ibadah. Pahalanya disimpan untuk dia di hari kiamat. Nah, ini hambaku ini yang paling banyak berdoa kepada aku.
yang selalu berbaik sangka kepadaku. Itu sangkaan baik itu penting. Selalu seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dan itu yang akan menghilangkan beban-beban kehidupan. Iya. Itu yang akan menjadikan seorang hamba itu normal. Jangan sampai berubah sebelum waktunya. Karena hal itu harusnya ringan. Bumi ini sudah dijadikan di bawah tanah. Harusnya diinjak. Tapi buminya dia pikul di atas punggungnya. Bagaimana tidak berubah? Iya. Maka seorang itu perlu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya menjadi ringan beban-beban dari kehidupannya. Nah, ini pembahasan berbaik sangka ini. Ini luas cakupannya ya. Hanya ini kita kajian meringkas ya dari tema-tema keberkahan. Sebab keberkahan berbaik sangka itu di pembahasan tauhid, di pembahasan masalah akhlak, adab, pembawaan, wah itu banyak sekali pembahasannya. Dan ada namanya berburuk sangka, kebalikannya. Ini dosa dari dosa yang sangat berbahaya. Sebab berburuk sangka itu ada yang bentuknya kekafiran kepada Allah. Dia akan keluar dari Islam. Ada yang berburuk sangka dihitungnya dosa besar. Ada yang berburuk sangka dihitungnya dosa. Ada yang dihitung dosa kecil. Tergantung bagaimana jenis dia menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus dirapikan dalam sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah yang keberapa ini? Baru 2. Masya Allah. Yang ketiga, dari pintu keberkahan yang sering kita lupakan adalah menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Orang itu manusia, kalau dia normal, tabiatnya, dia senang sesuatu itu bersama. Tidak ada manusia itu kalau dia lahir, kalau dia normal, dia senangnya tinggal di hutan, tidak ada. Pergi di gua, hidup sendiri, tidak ada. Senangnya itu bergaul sama orang, hidup dalam masyarakat. Nah, itu normal namanya. Iya. Dan itu di dalam agama kita, pokok yang dijaga dan dipelihara. Bahkan, seluruh pensyariatan, itu kembali kepada dasar yang agung ini. Menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Dan itu adalah pintu keberkahan. Pernah datang sejumlah sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, "Ya Rasulullah, ma lana na'kul wa nashrab wa la nashba." Ada apa dengan kami ini? Makan, minum tetapi seakan-akan tidak kenyang. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka. Sudah ketahuan itu. Kata beliau, "La'allakum barangkali kalian makannya pisah-pisah. Sendiri-sendiri." Kata mereka, "Benar ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtami'u 'ala ta'am. Wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berkumpullah kalian semua. Bersamalah kalian semua di dalam makan. Dan sebut nama Allah kalau makan." Nah, ini juga ya, menyebut nama Allah ini penting ya. Ya, sebab itu kunci keberkahan. Jadi kalau kalian berkumpul makan bersama, sebut nama Allah, Allah akan berkahi untuk kalian. Makanya makanan 2 orang kadang cukup untuk 4 orang. Keluarga ya, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, makannya sendiri-sendiri, itu pengeluaran bulanannya itu semakin banyak. Coba hitung-hitung aja ya, kalau mau hitung-hitung. Ya. Tapi kalau berkumpul di waktu makan, sama-sama makannya, itu biasanya pengeluarannya lebih sedikit. Itu salah satu bentuk keberkahan sebenarnya. Iya. Dan itu yang membuat seorang itu kadang dia makan pagi. Iya. Harusnya makan siang baru makan lagi. Tapi ini makan pagi jam 6 pagi sudah.
Jam 8 sudah lapar lagi. Ya, Masya Allah. Padahal sudah 2 bungkus nasi kuning. Jadi ini masalahnya itu sering sendiri. Menyendiri itu tidak bagus. Ini dalam hal pribadi ya, masalah makan, masalah. Apalagi dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan bersama. Dalam kemaslahatan bersama. Kita hidup di dalam sebuah negeri. Dijaga kebersamaan itu. Ada namanya kepala negara. Iya. Kita diperintah untuk mendengar dan taat pada hal yang ma'ruf dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang baik. Adapun dalam maksiat, maksiat itu tidak ditaati siapapun. Kita taat pada hal yang baik. Dan itu pintu keberkahan. Pintu keberkahan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, yadullahi alal jamaah. Tangan Allah di atas jamaah. Di atas kebersamaan. Iya. Ma takrahunahu fil jamaah khairun mimma tuhibbunahu fil furqa. Apa yang kalian cintai dalam keadaan kalian bersama, atau apa yang kalian benci dalam keadaan kalian bersama, itu lebih baik daripada apa yang kalian cintai dalam keadaan kalian berpecah. Dan belum ada di dalam sejarah umat Islam ini. Itu disebutkan oleh para pakar sejarah. Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Belum pernah ada dari masa Nabi SAW ke masa beliau, dan juga belum pernah ada dari masa beliau ke masa kita, ada orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, keluar dari kebersamaan, lalu membawa kebaikan untuk negeri. Itu belum pernah terjadi. Iya. Termasuk kita di Indonesia ini. Ya, masih pernah ingat tahun 98 ya? Bukan pemerintahnya tidak ada. Digoyah. Tapi lihat betapa banyak harta yang melayang. Jiwa-jiwa terhormat yang tertumpahkan darahnya. Kehormatan yang diinjak-injak. Karena hanya sebagian orang. Ambisi sebagian orang. Iya. Wah, ini KKN. Sampai sekarang pun tidak bisa dibuktikan KKN-nya di mana. Nah, ini orang-orang yang memprovokasi, saya selalu bilang, siap-siap saja menanggung dosanya sampai hari kiamat. Setiap kerusakan yang muncul dari situ, dia menanggung dosanya. Coba aja. Satu hari tanpa puasa. Ya, kita belum lama melihat kejadian-kejadian di berbagai negara Islam. Dari kehancuran, kerusakan, keruntuhan, gara-gara ingin mengotak-atik pemerintahnya. Tidak akan membawa kebaikan. Karena itu ada hal yang kita benci, ada hal yang kita tidak suka. Ini berlaku zalim, ini begini, harganya naik. Sabar saja. Apa bedanya? Kita hidup susah, hidup biasa, harga naik, harga turun, apa bedanya? Semuanya pintu ibadah untuk seorang mukmin. Ya. Pintu ibadah. Nggak perlu kita urusi, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau ada perubahan yang pahit, jangan selalu menyalahkan, mengkambing hitamkan orang. Kami hitamkan diri kita sendiri. Terus lalu ya, ini saya berdoa. Kenapa saya tidak dikabulkan? Masalahnya kamu sendiri. Mungkin kamu ada masalah. Cari masalahmu di mana. Kenapa tidak dikabulkan doamu? Ini kenapa di negeri kita ini harganya naik terus, terjadi begini dan begini. Periksa diri kamu sendiri. Barangkali kamu ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim juga. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah sebagian orang zalim kami pun berkuasa di atas zalim yang lainnya karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, jangan selalu punya kebiasaan cari kambing hitam. Nah, itu saya sudah sebutkan. Bukan bentuk berbaik sangka. Seorang itu kalau terjadi sesuatu, dia berbaik sangka. Ya.
mungkin ada hal yang baik di belakang. Mungkin pintu pahala untuk saya di sudut ini, di sudut itu. Nah, begitu cara hidup. Jadi normal dalam kehidupan. Indah hidup itu. Akan menjadi sangat baik sekali. Karena itu dijaga dari kebersamaan. Inti dari kebersamaan itu. Bukan main-main. Di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat tentang perintah untuk taat kepada kepala negara. Di dalam hadits Rasulullah SAW, puluhan bahkan ratusan hadits tentang perintah untuk taat pada pemimpin. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Isma'u wa ati'u. Isma'u wa ati'u. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha malu. Dengar dan taat, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Ini satu hadits ya di Sahih Muslim dari Rasulullah SAW. Dan itu ada puluhan bahkan ratusan hadits. Jadi bayangkan kalau misalnya Rasulullah SAW di tengah kita berdiri menyampaikan hadits-hadits itu. Lalu ini anak-anak muda kerjanya cuma demo-demo di jalan. Padahal Nabi yang mengucapkannya. Jadi kemunduran namanya. Jadi kalau kemajuan namanya anak teriak-teriak. Kalau dia berpikir maju, caranya mudah. Dia punya konsep, dia bikin konsepnya. Kasih contoh bahwa kamu ini bisa memberikan konsep. Ini cuma pandai mengkritik saya. Tidak ada. Ya. Ini bukan hal yang bagus dalam kehidupan bersama. Karena itu paling tidak kalau seorang itu tidak bisa berbuat apapun, dia selalu baik saja. Dan selalu dia tahu bahwa pada kebersamaan itulah keberkahan namanya. Itu keberkahan. Dan di kebersamaan itu akan membawa berkah. Cepat maupun lambat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal yang terbaik untuk seorang hamba. Kemudian yang keempat, dari pintu keberkahan yang banyak dilupakan adalah beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Beramal dengan syariat. Ada satu dari syariat ini kita amalkan. Itu pintu berkah untuk kita. Dijaga. Sebab jiwa itu ada pendidikannya. Jiwa itu kalau dia tidak punya pegangan, itu akan terbiasa cenderung liar. Tidak tertata, tidak teratur. Jadi kalau ada yang punya masalah-masalah gampang meledak sana sini, itu masalah di manajemen jiwa. Coba pelihara seperti baik di masjid, itu saja tuh kewajiban-kewajibannya. Itu penataan. Kalau sudah bagus dari kewajibannya, dia tambah ibadah sunnahnya. Jangan dia tinggalkan 12 rakaat dengan rawatib. Dia pelihara. Satu amalan sunnah kadang kita amalkan jadi sebab keberkahan. Karena itu subhanallah ya, sebagian dari sahabat Rasulullah SAW itu diberi oleh Allah berkah yang luar biasa. Umar itu kadang mengusulkan kepada Nabi hal-hal tertentu. Turun ayat Al-Quran yang membenarkan usulan Umar bin Khattab. Iya. Sampai musibah yang menimpa mereka saja pada sebagian sahabat itu menjadi sebab keberkahan. Pernah Nabi ikut melakukan perjalanan, ikut bersama beliau istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Hilang kalungnya. Hilang kalungnya. Kalung ini bukan milik beliau, dipinjam dari istri Nabi yang lain. Maka Nabi pun perintahkan supaya seluruh sahabat mencari kalung itu sampai terlambat mereka sholat. Tidak ada air di tempat itu. Ya, tidak ada air di tempat tersebut. Nah, dengan sebab itulah turun syariat tayamum. Ini kena musibah turun syariat tayamum. Makanya kata sebagian sahabat ketika seperti itu, kata mereka kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan keluarganya, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ya banyak hal, ada hal-hal yang Allah jadikan seorang itu karena pengamalannya terhadap sunnah. Makanya Ibnu Mas'ud itu lihat Nabi SAW garis sebuah garis. Dalam sebuah malam Nabi keluar bersama Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud setelah menggaris garis itu,
Ini jangan kamu sekali-sekali lewati garis ini. Itu sunnah Nabi. Jangan sekali-sekali kamu lewati garis ini. Apapun yang terjadi. Maka Nabi pun pergi. Terdengar suara yang membuat Ibnu Mas'ud takut akan keselamatan Rasulullah. Harusnya dia lompat ke sana. Terjadi kegoncangan. Banyak dari kabilah Arab yang mau murtad. Orang-orang mengusulkan supaya menarik pasukan yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Abu Bakar lihat bagaimana keteguhan dengan sunnah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, iya, saya khawatir kalau saya tinggalkan sesuatu dari perkara Nabi, saya akan tersesat. Saya tidak akan turunkan sebuah bendera yang dipasang langsung oleh Nabi. Saya tidak akan tarik sebuah pasukan yang Nabi langsung mengutusnya ke sana. Biarkan dia lanjut. Mereka lanjut. Nah, itu keteguhan di atas sunnah. Subhanallah. Akhirnya berlalulah pasukan ini. Setiap ada kabilah Arab yang mau murtad, mereka berpikir lagi. Ini di Medina katanya genting, tapi masih keluar pasukan besar seperti ini. Oh, ini bukan sembarangan nih orang-orang ini. Kita tunggu aja dulu. Akhirnya ketemu dengan pasukan musuh. Mereka menang, baliklah tenang kembali. Iya. Itu keberkahan namanya. Ketika memijak, beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lakum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainakum min ladunna ajran 'azima wa lahadainakum siratan mustaqima. Andai kata mereka mengamalkan ilmu yang dinasihatkan kepada mereka, ini beramal dengan syariat, dengan tuntunan, Allah jamin, lakana khairan lahum, itu yang terbaik untuk mereka, tidak lebih baik. Wa ashadda tathbita, itu yang paling mengukuhkan. Ini saja kata yang paling baik, sudah cakupannya luas, universal, tidak ada batasannya. Tapi bersama dengan itu diberi lagi dari keutamaan. Sungguh kami akan berikan pahala yang sangat besar, dan kami akan beri hidayah pada jalan yang lurus. Selalu dikuatkan dengan beramal di atas sunnah dan syariat itu. Beramal dengan sunnah ini, itulah yang menyelamatkan kita di sakaratul maut. Beramal dengan sunnah ini, itu yang menyelamatkan kita di alam kubur. Karena salah satu pertanyaan tentang Rasulullah SAW, bagaimana kita mengikutinya. Beramal dengan sunnah ini, itu yang menyelamatkan kita di depan Allah. Karena salah satu pertanyaan, mada ajabatumul mursalin, bagaimana kalian menjawab para rasul. Iya. Maka ini adalah hal yang harusnya selalu kita pegang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dari sumber keberkahan adalah mempelajari ilmu agama. Di ilmu agama itulah rincian amalan-amalan dan ketaatan. Apa-apa yang baik dan yang tidak baik diterangkan. Bahkan dari sudut amalan, yang mana yang afdal, yang lebih afdal, yang terafdal, itu ada timbangan-timbangannya. Dan itu diukur dengan ilmu. Makanya seorang itu, tatkala dia punya ilmu agama, dia akan mampu melihat celah-celah ketaatan yang mungkin tidak dilihat untuk orang lain. Dan itu adalah pintu keberkahan. Pintu keberkahan. Akan datang untuknya berbagai berkah disebabkan karena hal tersebut. Dan cukuplah keindahan untuk dia. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sebagai seorang yang mempelajari agamanya, menjaganya, merawatnya. Iya. Dan saya tahu berbagai keluarga, anak-anaknya belajar ilmu agama. Sementara saudara-saudaranya yang lain tidak ada yang perhatikan terhadap ilmu agama. Selalu saja orang yang belajar ilmu agama itu lebih bagus hidupnya. Saya belum pernah ketemukan kaidah yang terbalik. Selalu yang belajar ilmu agama itu lebih bagus kehidupannya. Iya, lebih bagus kehidupannya. Keberkahan di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan untuk kita semua pintu-pintu keberkahan di dalam kehidupan ini dan memberikan kepada kita semua keteguhan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.